Halo semuanya, kalau dengar kata Ramadan, apa sih yang langsung kebayang? Pastikan, ya puasa, ngumpul bareng keluarga, momen minta maaf. Tapi pernah kepikiran nggak kalau Ramadan itu punya sisi lain? Sisi yang lebih intens, penuh perjuangan, bahkan kemenangan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa Ramadan itu sering disebut bulan perjuangan. Oke, tapi sebelum kita ngomongin soal perjuangan yang mungkin kedengarannya berat, kita samain frekuensi dulu ya. Kita mulai dari hal-hal yang paling kita kenal, yang paling kita rasain dari Ramadan. Anggap aja ini pemanasan sebelum kita menyelam lebih dalam. Iya kan? Ini dia, bulan puasa. Pastinya, bulan turunnya Al-Quran. Bulan di mana pintu ampunan dibuka lebar-lebar. Dan tentu saja, waktu paling pas buat kumpul bareng keluarga dan teman-teman. Semua ini bener banget, indah, dan jadi inti dari Ramadan yang kita cintai. Tapi, ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Karena ternyata ada satu sebutan lagi untuk Ramadan. Sebutan yang mungkin bikin kita, kaget. Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Jihad. Bulan jihad. Tunggu. Dengar kata jihad, jangan langsung tegang. Kata ini sering banget disalahartikan. Jadi apa sih maksudnya sebenarnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini kuncinya. Supaya kita paham kenapa Ramadan itu bulan perjuangan, kita wajib paham dulu arti kata jihad yang sebenarnya. Tapi bukan arti dari berita atau film ya, kita mau balik ke akarnya, ke makna aslinya yang jauh lebih luas dan sering banget hilang. Jadi, secara bahasa, jihad itu datang dari kata jahada. Artinya simpel banget, berjuang, bersungguh-sungguh, atau ngerahin semua tenaga. Coba deh bayangin, seorang atlet yang latihan mati-matian buat olimpiade, atau mahasiswa yang begadang semalaman buat skripsi. Nah, semangat jahada itu ya kayak gitu, usaha maksimal, jauh lebih dari sekedar urusan perang. Dan perjuangan ini tuh nggak cuma satu bentuk, ada beberapa levelnya. Kita lihat ya. Pertama, dan ini yang paling dasar, perjuangan melawan diri sendiri, melawan ego. Terus, naik level, ada perjuangan dengan ilmu, pakai otak kita. Lalu perjuangan dengan harta untuk kebaikan sosial. Dan yang terakhir, baru perjuangan dengan kekuatan fisik. Itu pun kalau memang situasinya menuntut dan dibenarkan. Jadi, luas banget kan konsepnya? Al-Quran sendiri bahkan menegaskan hal ini. Coba perhatikan frasanya. Dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ini tuh bukan cuma saran, tapi kayak perintah untuk all out. Kasih 100%, jangan setengah-setengah dalam setiap usaha baik yang kita lakukan. Oke, dari semua bentuk jihad tadi, kita fokus ke yang nomor satu dulu ya. Yang paling personal, paling fundamental. Perjuangan melawan diri sendiri. Ini dia medan perang yang ada di dalam diri kita setiap hari. Dan Ramadan? Wah, Ramadan itu arena latihan utamanya. Nah, disinilah semuanya jadi nyambung. Coba pikirin deh, setiap hari di bulan Ramadan, kita itu sebenarnya lagi berjihad. Puasa itu kan bukan cuma soal nahan lapar dan haus, tapi ini latihan super intensif buat ngendalin hawa nafsu, nahan emosi, jaga omongan, ngehindarin dosa. Inilah yang disebut jihad an-nafs, perjuangan melawan diri sendiri, perjuangan yang paling besar. Hadis ini benar-benar memperjelas semuanya. Seorang pejuang sejati, seorang mujahid itu, ternyata adalah orang yang berhasil berjuang melawan nafsunya sendiri demi taat sama Tuhan. Jadi, setiap kali kita berhasil ngelewatin satu hari puasa dengan sabar, itu artinya kita baru aja memenangkan satu pertempuran besar di dalam diri kita. Keren kan? Oke, setelah benteng di dalam diri kita diperkuat, perjuangannya nggak berhenti di situ. Dia meluas keluar. Sekarang kita lihat gimana Ramadan jadi ajang perjuangan dengan dua senjata kita yang paling kuat, ilmu dan harta. Di satu sisi, kita punya jihad dengan ilmu. Ingat kan, Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Jadi, pas kita meluangkan waktu buat baca, buat ngertiin isinya, apalagi kalau kita bagiin ke orang lain, itu juga jihad. Bahkan, Al-Quran menyebut ini jihad yang besar. Nah, di sisi lain, ada jihad dengan harta. Nabi Muhammad itu paling dermawan pas bulan Ramadan. Jadi, ketika kita ngeluarin zakat, sedekah, kita itu lagi berjuang ngelawan sifat pelit dalam diri kita sekaligus bantu orang lain. Itu jihad dengan harta. Sekarang, kita masuk ke bagian yang menurut saya paling mind-blowing. Gimana kalau saya bilang, bulan yang kita pakai buat latihan spiritual ini, secara sejarah, justru jadi bulan di mana kemenangan-kemenangan terbesar dalam sejarah Islam itu terjadi. Ini bukan kebetulan. Ada hubungan erat antara kekuatan batin dan kemenangan di dunia nyata. Lihat deh, angka-angka ini. Perang Badar. Terjadi tanggal 17 Ramadan, pasukan muslim cuma 313 orang, itu pun perlengkapannya seadanya. Lawannya, 1.000 prajurit Quraisy yang bersenjata lengkap. Secara logika, ini misi bunuh diri kan? Tapi faktanya, mereka menang. Ini bukti nyata kalau kekuatan spiritual yang dilatih di bulan Ramadan bisa membuahkan hasil yang nggak masuk akal.
Dan ternyata ini bukan cuma sekali kejadian. Polanya berulang terus. 6 tahun setelah Badar, ada penaklukan Mekah, terjadi juga di bulan Ramadan. Geser lagi, hampir seabad kemudian, penaklukan Andalusia yang membuka jalan Islam ke Eropa juga dimulai di bulan Ramadan. Sejarah seolah-olah ngasih tahu kita, bulan di mana kita berjuang ngalahin diri sendiri adalah bulan di mana kemenangan-kemenangan besar dihadiahkan. Oke, itu tadi kan cerita sejarah yang luar biasa. Tapi pertanyaannya sekarang, buat kita yang hidup di zaman sekarang, gimana caranya kita bawa semangat perjuangan itu? Apa sih medan perang kita di Ramadan zaman modern ini? Nah, ini dia daftarnya. Medan perang kita tuh di sini. Perjuangan kita itu ngelawan rasa ngantuk dan malas buat tarawih. Perjuangan kita itu pas milih buat buka Al-Quran dibanding scroll media sosial tanpa henti. Perjuangan kita itu ngalahin ego buat berbagi rezeki. Dan yang mungkin paling susah, perjuangan buat ninggalin kebiasaan buruk yang udah lama nempel. Setiap kali kita berhasil, itulah kemenangan kita. Jadi, intinya, yuk kita geser sedikit cara pandang kita soal Ramadan. Ini bukan bulan buat lemes-lemesan atau istirahat total secara spiritual. Justru sebaliknya, anggap Ramadan ini sebagai bootcamp. 1 bulan pelatihan intensif buat ngegembleng jiwa kita biar lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih siap buat ngadepin 11 bulan berikutnya. Nah, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda semua, ke kita masing-masing. Di Ramadan kali ini, perjuangan apa yang mau Anda menangkan? Kebiasaan buruk apa yang mau Anda taklukkan? Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang akan jadi makna Ramadan Anda tahun ini. Terima kasih sudah menyimak.